Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Faris Nurrohim Naim Syafi'i dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu setup Python lokal. Jadi kemarin kita sudah membuat banyak program di Scratch ataupun di Replit. Nah, sekarang kita akan menyetap Python di lokal gitu teman-teman. Kemudian juga kita akan belajar tentang library dan asisten program. Kita menggunakan AI. Nah, pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama tentang instalasi dari uh, aplikasi-aplikasi Python, PyCharm, VS Code, dan Cursor AI dan Windsurf AI. Nah, kita menggunakan aplikasi program lokal yaitu PyCharm sama VS Code. Dan tentunya kita menggunakan Python. Kemudian kita di sini akan install Cursor AI dan OneSurf AI untuk sebagai asisten program. Nah, kemudian juga kita akan belajar tentang konfigurasi dan menjalankan program lokal. Nah, kita akan menjalankan program lokal dari PyCharm sama VS Code. Kita akan bandingin keduanya. Kemudian adalah kita belajar tentang membaca dan menulis file teks. Di sini nanti kita belajar bareng-bareng. Terus tips manajemen project lokal, pengertian library, penggunaan library time random dan OS, kemudian install library pihak ketiga. Kita di sini akan menginstal library pihak ketiga yaitu Google Translate, teman-teman. Kemudian kita akan menggunakan AI dalam membantu pemrograman. Nah, untuk yang pertama adalah kita menginstal program. Di sini saya sudah memberikan teman-teman link untuk installnya. Di sini ada Python, PyCharm, Visual Studio Code, Cursor AI, OneSurf AI. Nah, untuk linknya bisa teman-teman ambil di kolom deskripsi nanti ya teman-teman. Kita akan langsung aja menginstal. Oke, kita buka website Python, kemudian di bagian download version for Windows, kita akan menginstal tentang Python 3.14. Nah, kita download. Kemudian kita download install PyCharm, kita download. Kemudian ada Visual Studio Code, kita menggunakan Windows, jadi saya di sini menggunakan Windows. Kita download menggunakan Windows. Kemudian ada AI. Kemudian ada Pointer AI. Nah, di sini gunakan yang X64 saja ya teman-teman. Yang harus oke. Oke. Nah, di Visual Studio Code kalian gunakan user installer yang 64. Bisa teman-teman langsung download itu. Terus untuk yang novel kita tunggu aja ya teman-teman, ini lagi mendownload. Satu-satu kita mulai dari Python ya teman-teman. Kita buka folder Python, kita lakukan instalasi, klik 2 kali. Nah, di sini kita jelaskan tentang add Python X to cat. Oke, teman-teman bisa tentang bagian itu. Kemudian install now. Oke. Nah, bedanya ini kan ada dua editor lokal ya. Ada Python sama Visual Studio Code. Terus ada juga dua AI.
yaitu Cursor AI dan Launcher AI. Nah, kita akan mencoba nanti dari Python, Studio Code, Cursor AI, dan Launcher AI. Nah, Python itu lebih berat dari Visual Studio Code. Kemudian ini bisa sama untuk mengedit program. Nanti kita coba bareng-bareng. Sini, close, terus kita install Visual Studio Code. Kemudian di sini kita install Studio Code. Nah, ini teman-teman bisa menyimpan aplikasinya, mau disimpan di file mana, di langsung skip kalau misal teman-teman udah paham tentang itu. Terus ini next. Nah, ini ditambahkan open with code. Ini juga kalian bisa tambahkan gesture, jadi nanti bisa di menu awal situ. Oke, kemudian next dan install. Oke, kita tunggu ya teman-teman, karena Python udah selesai kita silang aja. Jadi untuk terlihat sudah terinstall. Selanjutnya kita install PyCharm-nya. Jadi Visual Studio Code yang lama dihapus. Aduh, cut. 1, 2, 3. Oke, mulai dong. Dan jadi teman-teman bisa hapus. Di sini udah selesai ya PyCharm-nya. Nah, seperti tadi kita bisa simpan di depannya. Nah, ini kita, wow, besar banget. Ini bisa sedikit, tapi kalau ingin melihat penyimpanannya juga boleh. Nanti teman-teman bisa PyCharm ini. Kemudian kita lanjutkan yang kursor. I accept the agreement. Next, terus penyimpanannya. Oke. Ini teman-teman bisa pilih open with cursor, kemudian klik ada drop icon, terus next, terus install. Kemudian kita install Windsurf. Escape, next. Nah, ini disimpan lagi. Next. Ini bisa sama tadi open with Winter dan next desktop icon. Kemudian next, kita menunggu lagi install. Nah, ini cursor yang udah diinstal, video insert sudah teman-teman. Jadi kan tadi udah diinstal semua. Nah, selanjutnya Kak, untuk kita mengetahui Python di lokal kita bisa buka command di sini untuk mengetahui
versi dari Python yang kita download tadi teman-teman. Teman-teman bisa ketik ini aja, ketik Python agar kita tahu nih versi Python yang kita baru install tadi adalah Python yang berapa. Nah, di sini adalah Python versi 3.10.11. Jadi caranya seperti itu. Ini modelnya sama seperti di Python tapi di terminal pemrograman. Jadi begini ya teman-teman caranya mengecek versi dari Python yang barusan kita install. Terus oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu konfigurasi dan menjalankan program teman-teman. Oke, di sini saya buka Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini bisa editor biasa dengan editor sama Python-nya. Jadi kita perlu install dengan cara kita klik tiga ini, klik, terus kita cari Python. Nah, kita pilih yang paling atas ini, terus kita install. Ini sudah terinstall secara lokal. Nah, mari kita coba membuat sebuah file. Buka dulu, um, misal dari program yang sebelumnya. Nah, project ini kita coba di lokal dengan kita sudah ada projectnya yang bisa download videonya ada di Chrome. Terus kita bisa memiliki running dengan klik yang ini. Nah, di sini di bagian terminal sudah bisa muncul. Ya, kita bisa masuk ke acak. Nah, sudah keluar outputnya seperti di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita coba PyCharm. Oh iya, sebelum kita PyCharm, cara membuat file ini di Visual Studio Code atau di bagian kiri kita bisa klik ini new file, kita beri nama filenya misal halo titik Python, jadi extension itu ya extension itu apa, jadi kayak di belakang titik itu ada huruf, nah itu adalah extension. Terus kita coba print hello world, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah keluar hello world. Itu untuk file baru ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke file ini di continue saja. Sharing ini biasa karena itu berupa data. Terus allow. Yes, import setting. Nah, yang import saja Visual Studio Code. Juga bisa skip import. Bisa skip import. Di PyCharm teman-teman kita melihat tampilan awal dari PyCharm di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat new project. New project. Ya, kita bisa nentuin nih mau dimasukin di mana filenya nanti. Kemudian kita buat.
Nah, nah selanjutnya teman-teman, nah, untuk membuat file di PyCharm bisa klik tanda tambah ini Python file, terus beri nama filenya, kita beri nama misal halo. Nah, dia otomatis akan jadi halo dengan fungsi PY, betul teman-teman. Ini kita print seperti biasa, hello world. Nah, ya, di file chart ini juga berbentuk IDE. Nah, IDE itu apa? IDE itu merupakan editor yang sudah include semuanya, bagian dari Python itu, seperti ekstensi dan lain-lainnya, gitu teman-teman. Ini udah include semuanya. Seperti auto correction juga udah ada, sudah terinstall di Python. Ini enak banget ya. Ya kita tinggal install lagi. Kalau untuk running kita perlu, kita bisa mengklik itu untuk running. Nah, maka muncul hello di terminalnya. Ya teman-teman, hello. Nah, sekarang kita coba dari project 7 kemarin, dari reflect ini teman-teman ya. Ctrl A, terus Ctrl copy. Ya, kita Ctrl V di sini, kita run. Masukkan nilai selanjutnya. Oh, salah, mbak. Typo. Oh, nilai untuk. Nah, kemarin programnya sama. Cuma ini berjalan di lokal. Jadi kalau kita pakai lokal tanpa internet kita bisa membuat program. Beda dengan traffic kemarin di web ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa kalau tidak ada jaringan. Nah kalau di lokal kita bisa. Loh, kita juga bisa coba jalankan ini di komen biasa, komen prompt teman-teman. Control, komen. Nah, maka ini sama seperti tadi teman-teman. Visual Studio juga bisa sama. Jadi komen kita gunakan untuk membuat program. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu membaca teks file. Membaca file di membaca teks di sebuah file. Jadi untuk programnya kita bisa mengetik seperti ini, with open, terus nama filenya atau dan posisi-posisi filenya. Kemudian ini untuk R adalah read. Kemudian kita jadikan F. Ini sebenarnya bisa bebas, bisa huruf apapun, tapi karena kita jadikan dia jadi file, jadi kita biar mudah namain F. Nah, kita buat variabel di mana isi sama dengan file read. Jadi kita akan membaca teks yang ada di sebuah file. Kemudian hasil outputnya nanti isi hasil yang dibaca di sebuah file tersebut. Nah, ini misalnya kita punya file nih. Isi filenya itu adalah ini, halo di sana. Di dalam filenya ada tulisan halo di sana. Maka kalau kita jalankan program ini, hasilnya outputnya adalah halo di sana. Oke, mari kita coba buat file teksnya dulu dengan ekstensi teks halo di sana. Bagaimana di sana? Oke, kemudian kita membuat programnya.
untuk baca, read. Oke, nah, kita akan baca tulis. Kita buat with open, terus nama filenya di sini adalah halo.txt, kemudian r as sebagai f. Nah, ini sebagai f. Kemudian kita buat variabelnya, kita namain isi f. Kita suruh baca si f itu. Nah, mari kita coba run. Nah, kalau di sana bagaimana? Dia ambil dari file halo ini. Kita misal coba tambahkan lagi ya. Di sini aman. Kita coba run. Kalau di sana bagaimana di sana di sini aman. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini kan tadi udah membaca. Sekarang kita lanjut untuk menulis uh, menulis file teks. Jadi kayak misal kita membuat program seperti ini with open, terus kita ingin menulis teks di file mana. Di sini kita ketik nama filenya, terus a ini artinya applicate gitu, terus kita jadikan f, terus f itu kita suruh tulis dan halo 3 kali, maka nanti outputnya akan uh, tertulis di file ini. Jadi kita seperti nggak perlu buka filenya, tapi kita bisa membuat programnya di sini, bisa menulis, terus nanti otomatis akan muncul di sebelah sini. Kita eksekusi, misal right, misal tadi namanya halo halo Bandung. Nah, kita akan menulis ini, jangan deh, kita ganti a. Nah, ini melambangkan di sana nanti akan membuat baris baru, yaitu halo halo. Mari kita coba. Jangan lupa diganti a. Mari kita coba running. Nah, maka halo halo muncul di halonya itu, teman-teman. Misal kita coba running ulang lagi, maka bertambah lagi halo halo. Nah, misal terus-terusan ada kita running terus ada. Nah, bagaimana caranya biar cukup cuma ada halo saja. Nah, ini yang A diganti menjadi W. W itu adalah right. Kalau A itu seperti di aplikasikan tapi dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau right, kita coba dulu. Nah, kalau right itu adalah untuk menghapus yang sebelumnya, terus tercetak hal-hal yang baru. Terus ini lagi. Um, nah, kalau misalnya kita pakai tanda itu. Nah, kalau misal kita ingin melanjutkan halo-halo tadi, terus melontar, ini kalau misalnya kita pakai kan, ya, kalau itu tidak PPN, jadi dia tidak PPN. Dia harus menambahkan di sampingnya. Kalau tidak menggunakan N, coba kita tambahkan N di sini. Nah, maka dia akan ke enter di baris selanjutnya. Gitu, teman. Kemudian kalau misal kita pakai A tadi itu untuk melanjutkan program. Oke, nah sekarang kita masuk ke tips manajemen proyek lokal. Nah, tipsnya adalah untuk bagaimana
kita tipsnya itu adalah pastikan nama file teman-teman mudah dibaca, kemudian file itu sesuai dengan folder berdasarkan kategori. Oke teman-teman, misal kita habis buat tadi banyak file-file tadi ya, nah kita untuk memudahkan kita untuk mencari filenya, untuk kita tidak bingung nanti pada suatu saat hari nanti, kita buat kategori file, buat foldernya sesuai dengan kategori. Misal di sini dokumen, terus kita buat segini, apa aja di isinya, gitu teman-teman. Oke? Nah, selanjutnya adalah library teman-teman. Kita pengertian dari library sendiri itu adalah kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya, yaitu berisi function, berisi kelas, modul, seperti time, dan lain-lain, dan dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kemudian apa sih fungsi dari library? Nah, fungsinya adalah untuk menggunakan kode yang sudah ada. Jadi di Python apalagi ya teman-teman, banyak banget modul-modul yang bisa kita gunakan. Terus itu untuk memudahkan kita juga teman-teman. Terus efisiensi waktu dan kecepatan pengembangan dan standarisasi kode, yaitu mengikuti standar penulisan library. Nah, di sini ada 3 library yang akan kita pelajari, yaitu library time, library random, dan os. Nah, time itu adalah library yang memiliki fungsi operasi terkait waktu, seperti namanya aja ya teman-teman, adalah time. Kemudian library random, yaitu library yang memiliki fungsi melakukan operasi acak. Jadi kayak kita ingin membuat sebuah kuis tebak-tebakan, kita bisa menggunakan library random. Kemudian untuk library os, yaitu library yang dapat berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung. Ya teman-teman, langsung aja kita ke programnya. Nah, misal di sini kita buat untuk file library dulu ya. Oke, kita ke file library time dulu. Time.py. Pertama-tama kita harus mengimport library terlebih dahulu, yaitu import time. Dan untuk mencari fungsi, kita dapat mencari dari Google. Kita cari di sini Python library. Ya, ini di sini ada Python library. Kita cari time. Nah, kita pakai file ini biasa di bagian generic programming. Nah, ini ada banyak fungsi seperti time, sleep. Nah, hari ini kita akan menggunakan fungsi sleep yang ini dan time saja. Nah, kita coba-coba fungsi yang lain. Nah, time kemudian time.sleep. Nah, fungsinya time.sleep ini adalah dia akan memberhentikan dia akan memberhentikan program sementara selama beberapa waktu yang kita tentuin. Misalkan kita coba ini print ke 1, kita coba kasih waktu berapa detik ya, kemudian kita cetak yang kedua, print halo kedua. Nah, dia akan tertutup setelah 2 detik selanjutnya. Nah, jadi dari halo ke 1, terus 2 menit kemudian baru bisa cetak halo kedua. Gitu teman-teman. Sekarang kita akan menggunakan library. Nah, kita akan menggunakan fungsi time. Ya, time.time.
kita cari informasi library sini, time kan time banyak nih. Kita pakai time yang yang time tadi atau time saja. Nah, time saja ini. Nah, pattern time itu dari kita time kita print waktu sekarang. Nah, ternyata waktu itu tidak seperti sekarang. Misal sekarang itu jam 8. Jadi menggunakan itu karena jam itu bekerja sejak kita itu semenjak awal dari sistem operasi. Yaitu dari 1170. Nah, biar gimana biar bisa sesuai waktu sekarang, dia bisa menggunakan mengisikan variabel misal waktu sama dengan time dot si time. Ini di komentar dulu biar nggak jalan. Terus print waktu. Nah, ini sesuai sama tanggal. Kita juga bisa variabel terlebih dahulu atau di sini bisa langsung time dot time. Itu langsung menunjukkan waktu sekarang tanpa dimulai dari awal programnya tadi yang berjalan itu. Menggunakan waktu semenjak sistem operasi itu menyala. Nah, kemudian sekarang adalah library random. Nah, semuanya kita import randomnya terlebih dahulu. Kemudian kita cari library dari random itu sendiri. Dokumentasi dari kan random ada banyak fungsi, ada if, ada getStat. Nah, kali ini kita akan menggunakan random aja. Nah, integer itu diberikan nilai secara acak dari rentang nilai A sampai nilai B. Misal, random random. Misal, 1 sampai 10 rentang nilainya. Nah, harusnya dia mencetak nilainya secara random. Tadi yang dicoba-coba salah. Tadi kan namanya random player. Nah, dia itu gak bisa berjalan ya teman-teman. Itu karena nama file itu random library. Jadi gak diperbolehkan kalau misal kita menggunakan bahasa yang sama. Jadi kita coba aja pakai kita acak aja ya. Nah, dia bisa antara angka 1 sampai 10. Dia mengacak secara random. Kita coba terus dia bisa mengacak 9 tadi 6, hanya dia outputnya itu acak gitu teman-teman. Kalau dari awal, nah 4 itu terus 3 terus 7, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan menggunakan library os seperti os.py. Import library-nya dulu, import os, kemudian di sini, nah kita cari dulu library os
Nah, di sini ada banyak fungsi seperti device. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi os.appear. Ya, fungsi appear ini akan membuat folder baru yang ada di situ. Bisa kita beri nama folder folder lampiran lampiran saja. Kita coba running. Nah, di sini dia sudah membuat folder lampiran folder baru. Kemudian untuk lainnya kita mengecek apakah folder tersebut ada. Kita bisa menggunakan host.access. If nama filenya misal hello.txt. Kalau misal itu ada misalnya, kita akan mencetak file tersebut ada. Kemudian adalah string file tersebut tidak ada. Kita coba running. Nah, yang tersebut ada hello.txt itu ada. Kita ganti pakai hari.txt. Ini harusnya tidak ada. Ya, hal tersebut tidak ada. Ya, hal ini yang teman kita akan menginstalasi library pihak ketiga menggunakan command prompt atau terminal yang ada di laptop kita atau laptop teman-teman masing-masing. Nah, ini adalah caranya menginstal dengan tip install, terus kita mau menginstal nama library apa. Nah, langsung aja kita coba 1 2. Nah, di sini kita akan menginstal Google Translate. Google Trans. Teman bisa cari di Google cara untuk library-nya lengkapnya. Nah, TIP ini Google Trans. Kita bisa tulis di sini Google Trans. TIP install Google Trans. Kita enter, terus di proses install. Nah, ini udah selesai. Nah, itu mari kita coba programnya. Kita buat file ini translate. Program translate. .py. Oke. Kemudian menggunakan media ketiga. Kita langsung import seperti itu. Kita awal-awalnya from Google, terus ya from Google Chrome kita import. Jadi Google Chrome ini adalah sebagai library pihak ketiga. Nah, kita import namanya translator. Kemudian kita buat variabel translator. Kemudian kita masukkan dengan fungsi translator. Dan sekarang kita coba misal translate. Nah, jangan terlalu terjemahan, nanti membingungkan. Ntar terjemahan dan translate, terus kita beri nama teksnya misal hello. Kita coba run. Ini kita memberikan labelnya, kemudian kita panggil posisi yang ada di
berarti pihak ketiganya. Sekarang, ya, maka tidak bisa karena di sini itu kita perlu menyebutkan source-nya, sumbernya dari mana, yaitu dari bahasa Inggris. Nah, ini jangan lupa ada koma. Terus destination kita pakai bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kemudian biar dia menjadi teks, running dulu. Masih nggak bisa, teman. Coba kita tambahin dot text. Nah, jadi dia bisa error karena misalnya tadi itu programnya kan ini langsung translator trans translator kita translate ganti translate aja. Kemudian segala variabel hasilnya, hasil terjemahan translate dot translate lagi terjemahan dot translate. Nah, misal kalimat bonjol, kemudian kita running. Nah, dia itu never awarded. Kenapa? Sebenarnya kita hapus. Dia itu harus menggunakan asynchron, menambahkan import asing. Kemudian kita membuat sesi asynchron def my. Kemudian di akhirnya kita ambil ditambahkan await di sini di variabel hasil. Coba ya. Kita ganti katanya halo aja. Ini dari Indonesia ke Inggris. Nah, kalau dia sudah berhasil, nah teman-teman. Nah, mungkin bisa mencoba-coba nih. Um, dari library pihak ketiga. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah AI dalam membantu pemrograman. Di sini tadi kita menggunakan Cursor AI dan OneSource AI. Langsung aja, ya, kita menggunakan Google, teman-teman sekalian. Kalian ikuti saja verifikasinya. Yes, lanjut. Setelah tadi login, ini langsung continue. Kita install dulu kursornya from terminal, terus continue. Ini bisa memilih bebas temanya, bisa pilih pakai apa aja, ini aja.
langsung bisa di nah, nah kemudian saya akan contoh verified solar program teman-teman saya. Setelah itu di sini ya komen. Nah, kita berikan kalkulator dengan running. Jadi di sini dia langsung terbuat otomatis. Nah, di sini dia langsung menulis sendiri di belakang kodenya. Kemudian kita klik file biar tetap. Nah, sudah. Nah, jadi muncul seperti ini. Ini masih prosesnya, masih muter-muter. Kita tunggu dulu aja. Banyak juga ya. Coba kita run. Kita run ya. Cari Python sepertinya di sini belum ada. Oh iya, belum ada. Belum ada. Jadi kita harus install dulu Python-nya biar bisa jalan si programnya. Nah, kan sudah terinstall. Mari kita run Python. Nah, kita run Python. Nah, ini dia hasilnya dari AI. Kita misal tim 5 tambah 5 tambah 5. Nah, ini kalkulator sederhana. Inilah hasil dari menggunakan AI. Nah, kita coba menggunakan Tensor. Nah ya, tadi kursornya kita buka kembali. Kemudian Tensor. Next. Menu. Bebas mau mana saja. Next. Kita login saja.
Nah, sudah tampilan dari Mindsource AI. Jadi itu kita cek dulu. Ini kan di cursor belum ada Python. Coba kita buat Python, setup Python, keluar seperti ini, diinstal. Nah, kita terinstall, mari kita coba kita buka folder terlebih dahulu. Insert program. Kemudian kode password. Nah, misal kita suruh buat kalkulator sederhana lagi. Nah, ini bisa milih nih kalian mau menggunakan AI yang mana. Kita bandingkan nanti yang AI-nya yang Windsurf sama Visual Studio Code. Kita tunggu. Ini dia juga sama seperti kursor yang tadi. Dia terdapat di Python-nya. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Mari kita coba run. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya lebih karena dia menggunakan AI yang lebih canggih. Kita cek di kursor dia menggunakan apa. Nah, di sini dia otomatis. Jadi secara tampilan dia lebih baik yang Windsurf. Misal 55 tambah 12. Nah, coba kita setup yang di AI Visual Studio Code. Pilih setup, pilih setup copy. Nah, mari kita coba buat
Dia juga bisa sih, tapi dia versi kelasnya lebih wow. Coba kita run, kita tunggu ya level saja yang tadi. Jadikan foto file saja. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya dari AI di Studio Code. Terang. Nah, ini sama seperti yang kursor ini ya. Karena dia juga lebih lawas versi AI. Coba kita bandingkan ketiga-tiganya ya. Kita running bersama. Nah, ini klik kanan terus run. Kita coba bandingin. Nah, semuanya sama. Kalau AI-nya dari Winter itu lebih baik, lebih dan versinya juga lebih tinggi, tampilannya juga lebih bagus. Seperti itu teman. Nah, jadi seperti itu kan AI dalam membantu pembelajaran. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan AI gitu. Tapi teman-teman harus tahu fungsi-fungsi atau memberi fungsi dia kalau AI yang luar. Jadi teman-teman bisa tahu gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan AI. Mungkin yang dari video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.